Di Indonesia jualan agama tuh laku keras karena umatnya Umat itu apa? Tit itu apa? Bodoh. Akhirnya ngomong dia. Iya dari tadi nggak mau ngomong umat Indonesia bodoh. Parah sih itu lu statement lu. Iya. Serem banget sih, parah sih. Lu nggak boleh. Aduh, kameranya kenain dong sini. Dia paling takut di cancel sama manusia. Iya dia tuh takut banget Paling takut di cancel. konten kreator baru. Sabar. Untuk menjadi besar minimal harus di cancel 2 kali. Iya. Itu minimal. Dari yang di cancel berkali-kali. Gimana tadi? Bener nggak? Setuju nggak? Apa tadi ulangnya tadi? Oh, iya, gue juga lupa. Karena bodoh-bodoh. Di Indonesia jualan agama tuh laku keras. Oh iya karena benar. Umatnya Udah. bodoh. Ya, Enggak, tapi menurut gue yang bikin lebih laku keras bukan umat bodohnya, tapi yang tidak pihak yang tidak bertanggung jawabnya. Ya. Itu yang menurut gue lebih parah. Karena karena orang-orang misalnya kalau bodoh semua nih. Selalu ada orang yang tidak bertanggung jawab yang ngejualan bahkan bukan agama, misalnya kayak asuransi, kayak apa, semua tuh bisa disalah jualkan buat mereka jualan mahal gitu loh. Tapi the fact bahwa kenapa agama banyak yang tidak bertanggung jawab dan menggunakan itu buat jualan ke orang, menurut gue lebih salah di sana daripada orang yang bodoh yang beli. Itu kalau perspektif gue. Ini lebih yang ngejual lebih salah daripada yang membeli. Bapak Bintang. Iya, statement tadi tuh agamanya dicabut akan tetap sama statementnya bahwa ya emang hakikatnya orang bodoh ya dikuasai gitu. Lu mau taruh agama, lu mau taruh apa ya akan sama aja. Gitu. Aku sepakat karena nggak ada opsi buat orang bodoh. Yes, Kecuali dia dibodohin. betul. Benar. Jadi bukan hanya agama ya, tapi jualan semua itu kemudian akan works gitu maksudnya. Terutama karena di Indonesia, tapi memang nggak bisa dipungkiri sih. Karena agama itu benar-benar punya posisi penting ya di Indonesia ya. Yap. Jadi seolah-olah kayak kalau kita sudah kayak pakai dalil agama itu kayak lebih mudah gitu maksudnya. Selama itu bahasa Arab, Langsung orang angkat tangan. ini langsung. Lo tau gue pernah denger satu ads tuh yang kalau kalian beli course ini, beli workshop ini, insya Allah kalian masuk surga. Gue pernah anjir. Nah itu tuh, gua paling sebel sama oknum-oknum yang pakai kata insya Allah. Iya. Gua nggak suka. Nggak apa-apa, benar itu. suka. Karena seolah-olah nanti dia jadiin Islam tuh jadi punya dia kan. Terus nanti misalnya mana nih? Insya Allah. Itu kan kalau Allah berkehendak, Betul. berarti mungkin itu belum berkehendak di situ. Iya. Kok gitu? Nah, kok jualan bisa gitu? Insya Allah gini. Lagi beli umroh. Ini berangkatnya kapan ya? Insya Allah bulan depan. Nah, itu adalah orang yang contoh jual agama. Kalau misalnya kita lagi jualan umroh ditanya kapan, tanggal segini sampai tanggal segini. Kalau mau pakai insya Allah jangan dipas jawab itu. Iya. Atau lebih parah lagi, insya Allah berangkat. Kemungkinannya kan berangkatan enggak. Nah, aku pernah diprotes ketika kemudian aku kan nanya sama satu ini ya pegawai di rumah sakit. Dia pakai kerudung karena rumah sakit Islam. Aku tanya, ini kapan ada kepastiannya? Dia bilang insya Allah Pak. Aku bilang, kamu tahu nggak sih arti insya Allah? Hati-hati loh, jangan pakai insya Allah seenak-enakmu loh. Aku bilang, coba kamu jawab dulu berdasarkan jadwal yang sudah kamu punya. Kapan ada jadwalnya gitu maksudnya? Kasih tahu, insya Allah Pak. Bapak Muslim atau bukan? Aku yang nanya sama kamu sebenarnya. Karena kalau dia tuh Muslim dia nggak boleh pakai insya Allah seenak-enaknya. Di gua tuh ngerasa lu ngejadiin Allah benteng lu tau. Itu dari tadi gue selalu ngomong agama dijadiin tameng. Lu tuh ngumpet di balik Allah, menggunakan Allah sesukanya. Betul. Untuk dia yang nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, Nah, itulah. Itu hukumannya apa sih? Kalau di Kristen setahu gue ada deh kayak jangan pakai nama Tuhan untuk apa, itu hukumannya kan tertera kan. Kalau di Islam Iya. ada nggak? Kalau di dalam Islam itu etis aja masalahnya. Karena memang di dalam Islam kita disuruh selalu pakai insya Allah, tapi kondisinya beda. Kondisi di zaman itu adalah pada saat Rasulullah ngasih kepastian tanpa memakai nama Allah. Nah itu Rasul ditegur tuh, harusnya pakai insya Allah. Oke. Nah maka kalau kita sebaliknya nih, kita nggak pasti, lalu kemudian buat orang yakin pakai nama Allah. Allah. Nah itulah menjadikan nama Allah untuk dijual dengan harga yang murah. Berarti itu batas etika aja, nggak ada ayat yang